Baik, Oh, sebagai boleh, Pak. sebagai apa? Pendahuluan. Jadi pertemuan pertama setelah tadi sudah kita eh, boleh bersepakat kontrak kita, lalu juga tahu RPS kita selama 16 pertemuan, bentuk perkuliahan kita dan sebagainya. Maka kita akan coba masuk pada pertemuan yang pertama pagi hari ini, yaitu kita masuk tentang eh, coba dari secara pribadi, kalau dari ya berada kepada dalam dua gambar sebelah kiri, dua gambar sebelah kanan ini dari layar dari, bagaimana suasana hati dari itu, dari nyamannya itu berada pada eh, gambar yang mana dari. Yang nyaman sebelah kiri, Pak. Yang Sebelah kiri ya, hijau pastri, Pak. sebelah kiri. Ini kalau di daerah Indramayu ini daerah mana yang seperti sebelah kiri nih dari? Yang bersih, Mm-mm. Yang bersih. eh, kurang tahu, Pak. Oh, Saya kebetulan orang Cirebon, Pak. Iya, oh, dari Cirebon ya. iya, Pak. Oh, kalau di daerah Cirebon ini daerah mana nih kira-kira yang suasananya mirip seperti gambar sebelah kiri? Ada di ini, Pak. Eh, apa namanya? Cibiru, Pak. Ya, danau. Oh, danau. Itu danaunya itu Tapi tempat danau, wisata, Pak. oh, danau alami atau danau buatan? Alami, Pak, tapi jadi tempat wisata gitu, Pak. Oh. Kalau tempat wisata yang ditawarkan apa aja di situ dari? Saya bisa renang gitu, Pak. Mandi di Indo. Banyak pepohonannya. Banyak, Pak, pepohonannya. Oke. Berarti itu yang mengelolanya masyarakat atau yang mengelolanya itu pemerintah? Eh, kolaborasi, Pak, Kolaborasi. sama masyarakat sama pemerintah. Oke. Ya. Siap. Berarti kalau untuk dua gambar yang di sebelah kanan ini berarti tidak nyaman dong suasana hatinya ya. Iya, Pak. Kotor, Pak. Oke, kotor ya, bau ya, tidak nyaman lah tentunya. Adakah di daerah di Cirebon yang seperti ini ada juga lokasi yang tertentu? Ada, Pak. Ada ya. Kotor, ada, Pak. Oke, oke. Baik, oke. Tapi kita sepakat ya, kita lebih cenderung ke gambar sebelah kiri ya. Iya, Pak, betul, Pak. Baik. Oke. Nah, jadi eh, kita dalam memberikan definisi lingkungan dan pencemaran lingkungan itu, Pak coba mengambil pengertian yang diambil dari undang-undangnya dari ya. Jadi Pak ambil dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, itu Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sering disingkat UU PPLH. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nanti jika berkesempatan bisa dari beli bukunya atau mungkin dari download dari internet pun bisa. Untuk pengertian ini banyak banyak pengertian yang kemudian bisa dari jadikan sebagai acuan, tetapi izinkan Pak untuk mengambil beberapa poin dari undang-undang ini sebagai poin untuk bisa menjelaskan beberapa pengertian yang terkait mata kuliah kita, yaitu pengantar pencemaran. Nah, pada ayat yang kelima di undang-undang ini ada pengertian tentang ekosistem dari. Jadi dikatakan ekosistem itu sebagai suatu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, membentuk stabilitas,
dan produktivitas lingkungan hidup. Itulah ekosistem. Jadi satu kesatuan yang saling akan secara lengkap, saling mempengaruhi, menjaga keseimbangan, menjaga stabilitas, dan kemudian produktivitas. Jadi kalau misalnya tadi di Danau Cibadeyu tadi, di situ ada ekosistemnya. Dalam ekosistem itu ada kesatuan yang akan saling mempengaruhi antara pohon-pohon, antara air, kemudian juga tanah di sekeliling daripada danau tersebut. Mereka itu saling mempengaruhi, kemudian akan menjaga keseimbangan, membentuk suasana yang kemudian lebih stabil, dan akan menghasilkan produktivitas yang tentunya produktivitas yang positif. Itulah ekosistem. Lalu, apa itu lingkungan hidup? Kalau lingkungan hidup itu kesatuan ruang. Jadi satu seperti media ruang yang itu sebagai satu kesatuan antara semua benda. Jadi dalam ruangan yang dikatakan satu kesatuan tadi, di dalamnya itu ada benda, ada sumber daya, ada keadaan, plus atau ditambah dengan makhluk hidup. Makhluk hidup ini khususnya adalah manusia. Ya, jadi kan kalau tadi bicara benda daya itu kan juga ada unsur-unsurnya. Kalau misalnya dari pernah ataupun juga tahu tentang adanya ilmu ekologi itu kan ada komponen biotik dan komponen abiotik ya. Jadi manusia, makhluk hidup manusia dan perilakunya manusia dengan kegiatan, mohon maaf, menebang pohon atau kemudian dia punya kegiatan membangun atau kegiatan untuk menanam pohon, kegiatan untuk memelihara pohon, dan semua aktivitas ini akan bisa mempengaruhi dari media itu ataupun juga kesatuan itu sendiri, ya, akan mempengaruhi alam itu sendiri. Lalu selain alam akan mempengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan dari manusia itu sendiri, termasuk makhluk-makhluk yang lain, termasuk ada hewan, termasuk ada tumbuhan yang tadi kita katakan. Seandainya manusia dalam aktivitasnya itu dia menebang, maka tentu akan mempengaruhi tumbuhan, akan mempengaruhi hewan. Sebaliknya, kalau manusia itu sifatnya dia menanam, dia juga akan mempengaruhi dari tumbuhan itu sendiri. Nah, itulah lingkungan hidup. Ya. Lalu selain lingkungan hidup, pada ayat yang ke-7 dalam undang-undang tadi diberikan definisi DDLH, daya dukung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup didefinisikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung, mensupport peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain serta keseimbangan. Ingat baik-baik poin satu penting yaitu keseimbangan. Jadi bukan fokusnya utama kepada manusia saja atau kemudian karena nanti tumbuhannya itu kemudian tidak dikelola baik-baik, tidak ada keseimbangan dengan manusianya. Seandainya mau untuk berinteraksi di dalamnya, maka harus memperhatikan daya dukung lingkungan tadi. Jadi bahwa ada keseimbangan antara manusia dan juga makhluk hidup lain yang ada di dalam lingkungan hidup tersebut. Nah, kita lanjutkan pada ayat yang ke-8. Kalau tadi bicara tentang daya dukung DDLH, kalau yang pada ayat yang ke-8 itu dia daya tampung. Ya. Kalau daya tampung itu ialah kemampuan lingkungan hidup untuk menampung. Menampung dalam pengertian itu dia menyerap adanya zat yang ada dalam lingkungan hidup tadi. Adanya energi atau juga komponen lain. Semisalnya ketika kita mau untuk membuat suatu industri, maka diharapkan industri tadi ketika mengeluarkan asapnya, asap pabrik lewat cerobong atau mengeluarkan air limbah lewat pipa pembuangan, maka harus memperhatikan bahwa lingkungan hidup di sekitar itu bisa menyerap, bisa menampung ya dari zat yang dibuang oleh industri tersebut.
ya, supaya jangan sampai nanti menimbulkan pencemaran lingkungan. Nanti di bagian akhir di slide ini terjadi pencemaran lingkungan. Ya, jadi diharapkan harus ada daya dukung, harus ada daya tampung yang diperhatikan ketika kita mengeksplorasi suatu lingkungan hidup. Limbah pada ayat yang ke-20, limbah ialah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Ya, nanti pada pertemuan yang kedua pada hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2 kita akan melihat bahwa hampir-hampir tidak ada aktivitas yang tanpa limbah. Pasti ada limbah. Tapi bagaimana limbah itu dapat kemudian bisa ditampung, bisa kemudian tidak menimbulkan pencemaran, itu menjadi poin tersendiri yang perlu kita perhatikan. Lalu ada limbah B3. Limbah B3 di ayat yang ke-22, pasal 1 di Undang-Undang Nomor 32 ini, dikatakan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun itu juga merupakan sisa suatu usaha, tetapi dia mengandung B3, ya, dia mengandung bahan berbahaya dan bahan beracun. Apa itu bahan berbahaya dan bahan beracun? Bahan berbahaya dan bahan beracun ialah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifatnya, yang karena konsentrasi atau karena jumlahnya secara langsung maupun tidak langsung akan dapat mencemari, dapat merusak atau membahayakan kelangsungan hidup, memberikan gangguan kesehatan, serta kemudian kelangsungan hidup makhluk yang lain. Jadi nanti dalam perkuliahan kita akan coba mengidentifikasi juga limbah B3 yang ada di sekitar rumah atau mungkin juga dari hasil aktivitas pabrik, industri, itu seperti apa. Nanti kita akan lihat secara definisinya kurang lebih seperti yang ada di sini ya, bahwa bahan tadi baik karena sifatnya, baik karena konsentrasinya, jumlahnya, langsung dan tidak langsung akan kemudian membahayakan kelangsungan manusia, kelangsungan makhluk hidup. Nah, tadi di bagian awal kita tahu ekosistem, kita tahu lingkungan hidup, daya dukung, daya tampung, sampai kepada B3 itu sendiri. Lalu sebenarnya pencemaran lingkungan hidup itu apa sebenarnya? Nah, pencemaran lingkungan hidup dapat kita definisikan bahwa peristiwa masuk atau dimasukkannya, ya, kata ini adalah masuk, itu cenderung bahwa peristiwa itu terjadi secara alamiah. Kalau dimasukkan itu berarti peristiwa itu terjadi karena ada campur tangan aktivitas manusia. Ya, jadi masuk dan dimasukkannya, atau bisa kita coba parafrase bahwa terjadi secara alamiah dan juga terjadi oleh karena pengaruh aktivitas manusia. Apa yang masuk? Ada makhluk hidup yang masuk, ada zat yang masuk, ada energi yang masuk, atau ada komponen lain yang masuk, ya, gas yang masuk, air limbah yang masuk, ya. Kemudian ketika dia masuk, dia kemudian mengganggu, dia kemudian menimbulkan sesuatu yang kemudian melampaui BML. BML ini adalah baku mutu lingkungan hidup. Jadi saat yang masuk, energi yang masuk, ataupun juga komponen yang masuk tadi ke dalam lingkungan hidup, dia melampaui baku mutu lingkungan hidup. Ya, misalnya di pertemuan yang ke-11, ke-9 sampai yang ke-11 ada baku mutu lingkungan air secara fisik, secara kimia, dan juga secara biologi. Kita akan lihat, oh, apakah telah terjadi pencemaran ataukah belum terjadi pencemaran, atau memang potensi terjadi pencemaran. Kalau terjadi pencemaran ringan, sedang, atau bahkan sangat tinggi, ya, itu juga menjadi hal yang perlu kita pahami, perlu kita ketahui. Nah, ini kemudian coba
kita coba sedikit memilah, memperdalam lagi. Tadi kan ekosistem kan di awal kan sudah kita ketahui ya. Kalau lingkungan hidup kan dia bicara bahwa ada kesatuan ruangnya. Kalau ekosistem kan dia cenderung kepada sesuatu yang adanya interaksi biotik dan abiotik saja. Kalau ekosistem itu yang kemudian dikatakan dalam hubungannya itu ada ilmu ekologi itu dia cuma mempelajari interaksi antara komponen yang biotik dan komponen abiotik. Biotik itu tumbuh-tumbuhan hewan dan mikroorganisme. Abiotik itu ada matahari, ada suhu, ada air, udara, batu, pH, ada tanah, ya, ada unsur mikro mikronutrien, ada unsur makronutrien. Nah, itu kalau bicara ekosistem cuma poinnya dua komponen utama, biotik, abiotik. Kalau bicara lingkungan hidup, ada poin yang ketiga, unsur yang ketiga yang masuk, yaitu unsur manusia. Ya, ada unsur manusia yang masuk. Unsur manusia ini dalam lingkungan itu dikenal dengan ada A, B, dan C. A, B, dan C itu, A itu adalah abiotik, B itu ialah biotik, dan C itu ada culture. Culture ini bicara tentang manusia dan semua aktivitasnya. Manusia dan semua kegiatannya, pikirannya, untuk merencanakan suatu usaha, merencanakan suatu kegiatan, dan diwujudkan dalam perbuatannya, membangun atau kemudian bisa membangun atau kemudian bisa mendirikan suatu kegiatan. Nah, itu kemudian dikatakan seperti itu. Berarti kalau ekosistem cuma dua komponen, maka pada lingkungan hidup ada tiga komponen, ya. Dipegang baik-baik ya. Manusia atau unsur C akan mempengaruhi ekosistem, akan mempengaruhi komponen abiotik dan komponen biotik. Ya, jadi ingat irisan antara A, B, dan C itu menjadi lingkungan. Kalau A dan B saja itu adalah irisannya kepada ekosistem. Oke, selamat pagi Fitrin, selamat bergabung. Pagi Bapak. Ya, kami lanjut dulu ya, nanti mengikuti saja dari yang sudah ada. Oke, lalu kembali Pak mengajak ya, Pak mengajak dari Fitri. Kalau tadi gambar sebelumnya di sini sudah dipilih bahwa dari lebih nyaman di bagian dua gambar bagian kiri. Nah, kalau di bagian yang gambar ini ada dua pertanyaan di situ. Apakah yang berbeda dan kemudian apakah penyebab perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Ada yang mau mencoba menjawab? Izin jawab Pak. Silakan dari Gambar yang pertama yang atas, orang yang membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, membuang sampah di sungai. Oke, baik. Penyebabnya lingkungan kotor Pak. Gambar satu dua. Yang gambar pertama, lingkungannya bersih. Oke, Cukup Pak. oke. Terima kasih dari untuk penyampaiannya. Eh, Nanti kembali Pak ingatkan seandainya dia terputus nanti bergabung lagi ya dari dan Fitri ya di link yang sama. Di link ini karena Pak masih menggunakan Zoom yang belum pro. Oke, kalau dari Fitri ada respon?
terhadap jawaban dari atau punya pendapat sendiri? Kalau dari gambar piramida yang ada di luar itu, kira-kira lebih banyak orang yang akan lebih banyak kegiatan yang di piramida yang paling bawah, tengah, atau yang paling atas ya? Yang kalian ketahui. Yang bawah, Pak. Yang bawah ya. Ya, itu hampir-hampir ya, hampir-hampir. Walaupun ya kembali kita harapkan bahwa ya harapannya tidak terjadi seperti itu ya. Di, di balik harusnya itu semua lebih peduli. Gambar yang paling atas itu harus turun ke bawah ya. Semua membuang sampah pada tempatnya. Atau kalau boleh nanti sampah itu dipilah dulu sebelum dibuang. Harapannya seperti itu ya. Oke. Si kalau yang ini bagaimana? Apa yang dilakukan oleh kelompok manusia itu, dan kemudian dua gambar di atas itu gambar apa kira-kira? Gambar yang bawah Ya, sedang me, apa, ini Pak, apa, mendaur ulang sampah, Pak. Yang atas itu pencemaran udara pabrik, Pak, industri. oke. Baik, terima kasih dari Fitrin. Bagaimana? Ada pendapat? Belum ada, Pak. Dan Baik, jadi kurang lebih yang disampaikan dari tadi seperti itu ya. Pak coba tambahkan. Jadi kalau yang di bawah itu ada sekelompok anak-anak muda yang kemudian melakukan pensortiran terhadap sampah plastik ya. Mohon maaf nanti kita bergabung lagi ya kalau misalnya link ini terputus ya di link yang sama. Jadi mereka melakukan penyortiran, sedangkan dua gambar di atas yang sebelah kanan yaitu memang karena adanya pembuangan dari pabrik cerobong asap, sedangkan yang gambar yang sebelah kiri itu mau menggambarkan tentang adanya pengolahan air limbah ya. Jadi ada industri yang kemudian memiliki instalasi pengolahan air limbah IPAL kalau bahasanya. Jadi membuat sehingga limbah yang ada di industri tersebut sebelum untuk dibuang ke lingkungan dilakukan pengolahan terlebih dahulu.